dibuat. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, Israel belum berhasil mendirikan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Di mana mereka akan mendirikan istana itu? Nah, di atas Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini proyek mereka untuk menguasai dunia. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negara. Dan inilah mereka yang menggagas berdirinya Zionis Yahudi di tanah Palestina. Mulai dari Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama, dan juga Ade Gordon sampai kepada ada David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, dan juga ada Theodor Herzl, penggagas Bapak Zionis Internasional. Mereka punya program menguasai dunia lewat apa yang mereka sebut Y2K. Mereka meyakini tahun Masehi hanya 3000 tahun saja. Artinya mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun. Dan kita saat ini berada di milenium ketiga, dimulai dari tahun 2000 dan sampai dengan 3000. Dan inilah yang disebut dengan Y2K, bukan era kebangkitan teknologi informasi. Y2K adalah ikon bagi mereka untuk berdiri menguasai dunia. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa mereka menguasai dunia. Lihat Libya, Tunisia, Mesir, jika bertentangan dengan Israel. Dan mereka akan mendirikannya di mana lagi kalau bukan di tanah Palestina. Bapak Ibu yang mati Allah, warna hijau ini adalah umat Islam Palestina, kaum muslimin. Yang warna putih ini adalah komunitas Yahudi yang tidak lebih dari 8% atau 5% saja. Bapak Ibu lihat, ini tahun 1946. 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 54% bagi Israel dan 46% bagi Muslim Palestina. Dari tahun ke tahun sekarang sudah terlihat mana Palestina, hanya sedikit saja. Dan Palestina dibagi dua, ada West Bank tepi barat dan ada juga Gaza Strip, jalur Gaza. Dari 12 provinsi Palestina hanya tinggal Gaza, satu provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Insya Allah Gaza Allah sisakan untuk tidak mereka kuasai, untuk nanti umat Islam akhir zaman merebut kembali Palestina secara keseluruhannya. Allahu Akbar. Tujuan mereka ingin merebut kiblat kita ya dulu. Sebut saja kiblat yang pertama. Setelah ibadah salat diwajibkan, kesinilah Rasulullah salat menghadap 16 sampai 17 bulan. Dulu berdiri singgasana dan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi karena sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka maksiat, bahkan mereka melakukan perbuatan dosa di sini, Allah hukum mereka oleh 3 bangsa dunia, Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur istana Nabi Sulaiman, yang tersisa tinggal dinding ini. Wailing Wall, ini dinding ratapan. Mereka menjadikannya dinding ratapan sehingga ada ibadah ratapan, meratapi hancurnya istana raja mereka. Ini sudah akan mereka hancurkan. Dari tempat ini mereka menggali terowongan, tidak kurang ada 300 terowongan sekarang. Tujuannya apabila ada gempa 5 atau 6 skala Richter saja, Masjidil Aqsa akan hancur. Lalu akan segera mereka gantikan dengan Bait Solomon, istana Dajjal yang mereka bangun. Ini yang mereka rencanakan. Kalau Al-Aqsa hancur seperti ini nanti gantinya. Demi Allah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Rasulullah menyebutkan 4 masjid di muka bumi yang Dajjal tidak bisa memasukinya. Karena 4 masjid ini dijaga oleh malaikat. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Disebut Masjidil Aqsa artinya terjauh. Aqsa itu paling jauh dari Mekah, artinya terjauh ya. Dan kalau ini terwujud, berarti cita-cita iblis dan Dajjal menguasai dunia terwujud, Bapak Ibu. Inilah yang mereka sebut dengan the New World Order. Tapi demi Allah ini tidak akan pernah terjadi selama kita Muslim Indonesia masih peduli kepada Palestina. Betul? Takbir. Insyaallah Bapak Sini berarti Allah ya. Kenapa harus Indonesia? Tadi malam saya bahas di Bondowoso, Bapak Ibu. Nanti juga kita bahas insyaallah di Malang ini ya. Maka tetap hadir saya sampai besok subuh di Kota Malang ya. Baik Bapak Ibu nanti Allah. Nah, ada prediksi yang cukup lumayan bagus ini berangkat dari Quran ya. Dr. Basam Nahan Jaror. Beliau menganalisa Quran, satu-satunya surat yang berbicara kehancuran Yahudi Israel, Zionis Yahudi,
Surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat 104. Ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi maratain. Wa qadayna, dan kami telah menetapkan. Qada ini bukan qadar. Qada beda, qada dengan qadar. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Kami telah menetapkan kepada Bani Israel di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi maratain. Sungguh mereka akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Sebetulnya banyak kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, tapi ada 2 yang Allah pandang sebagai kerusakan terbesar, di mana 2 kerusakan ini akan menuai 2 hukuman. Satu, wala ta'alunna uluwan kabira, dan sungguh mereka akan berbuat kehancuran dan kehancuran yang sesungguh besar-besarnya, kesombongan yang besar di muka bumi. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berkata sesudah itu kepada Bani Israil, uskunul ardo, tinggallah di bumi Palestina ini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila tiba hukuman yang kedua, jina bikum lafifa, akan kami datangkan kalian sebagai bangsa yang besar. Sekarang Yahudi di mana-mana ada, bahkan di Indonesia juga ada. Ada Yahudi Afrika juga berkulit hitam, ada Bapak Ibu. Tapi dianggap sebagai kasta yang terendah. Nah, menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Bassam Nahajar. Ya, sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi duluan muncul. Dan perang terakhir sebelum kemunculan Dajjal adalah perang melawan Bani Rum. Ya, nanti kita bahas. Masih ada waktu kan?